Nah, syarat-syarat untuk jadi manusia itu tadi, Mas. Berarti kita harus bisa mengalami, merasakan dimensi-dimensi itu tadi ya, Mas ya. Nggih. Kan itu setiap hari sampean ngalami. Nah, iya. 24 jam sampean mengalami diri sampean sendiri. Jadi sampean nggak membutuhkan jarak, tidak membutuhkan alat apapun. Jadi saya mau menanyakan yang lebih dalam lagi, yang lebih luas lagi, Mas, sama sampean. Cara sederhana untuk mengenal kita ke arah dimensi Manu Maya Kosa itu, Mas. Jadi yang saya mau tanyakan ke Mas itu, Mas. Jadi gimana cara-cara mengenal, cara sederhana aja lah. Cuman mengalami, ya, mengalami Manu Maya Kosa itu, Mas. Dalam kehidupan sehari-hari, Mas. Dalam kehidupan sehari-hari kita itu apapun yang kita alami pasti tersimpan. Khususnya piranti yang kita gunakan adalah mata. Jadi bisa digampangkan, apapun yang kita lihat pasti akan tersimpan. Apapun yang kita lihat akan tersimpan. Cuman kita hanya perlu menyadari apa yang kita lihat itu tadi. Kita hanya perlu menyadari bahwa segala sesuatu yang pernah lihat pasti tersimpan. Cuman kuat tidaknya ingatan itu tergantung daripada seberapa berkesan apa yang kita lihat itu. Di cara sederhana untuk sampean bisa mengalami Manu Maya Kosa adalah sampean belajar objektif, tidak terikat dengan apa yang sampean lihat. Biasanya sampean kalau melihat sesuatu, sampean dipengaruhi seneng tidak seneng. Kan begitu? Iya, Mas ya. Baik buruk. Nah, kalau sampean kepingin mengalami dimensi Manu Maya Kosa sampean harus mempunyai jarak. Jadi sampean tetap melihat apa itu baik buruk. Dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sampean belajar tidak menilai. Sampean hanya menyaksikan sesuatu, hanya melihat sesuatu itu sebagaimana adanya. Jadi poin dari Manu Maya Kosa adalah sampean melihat sesuatu itu dengan apa adanya, tanpa sampean menilai sesuatu yang sampean lihat itu tadi. Jadi itu dari cara melihat. Dari cara mendengar juga ya begitu, Mas. Sama saja. Sama saja. Nggih, sama saja. Jadi konteksnya sudah bukan dari kayak yang Maya Kosa itu tadi. Jadi konteksnya bisa dari luar, tapi yang bisa merasakan kita sendiri. Jadi kita harus memberi jarak apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Caranya itu sangat sederhana, yang paling sederhana lah. Caranya begitu, Mas. Apa yang saya sampaikan adalah cara yang paling sederhana dan bisa saya lakukan tanpa pembimbing atau seorang guru. Dalam kehidupan sehari-hari kita selalu terjebak, Mas. Selalu terjebak melihat sesuatu, mendengar sesuatu, selalu menilai. Ya, kebanyakan. Selalu kan menilai sampai oh si A itu baik, si B itu buruk. Kan selalu gitu. Iya. Padahal sebagai manusia yang sampean alami sebenarnya adalah di dalam diri sampean, bukan di luar diri sampean. Sampean tidak bisa mengalami si A baik, si B buruk, tidak bakal mengalami itu. Yang saya mengalami adalah diri sampean sendiri.
betul sekali. Makanya kesadaran manomaya kosa sampean adalah ketika sampean secara pribadi merdeka menentukan baik buruk apa yang saya lakukan. Suka tidak suka apa yang saya lakukan. Itu sampean sudah merdeka, Mas. Tidak dipicu dari luar. Itu adalah kesadaran manomaya kosa sampean. Jadi sampean sudah tidak pernah menilai orang. Nomor satu, apa buah sederhana yang sampean peroleh dari ketika sampean mengalami manomaya kosa dalam kehidupan sehari-hari? Sampean sudah tidak pernah menilai seseorang. Sampean hanya bisa menilai apa yang sampean lakukan sendiri. Jadi intinya yang harus dinilai malah diri kita sendiri gitu, Mas. Intinya gitu ya. Soalnya namanya kita manusia kan ya ada kalanya lah kayak gitu. Cuman kan ya alhamdulillah, bersyukurlah kita bisa ada sedikit lah, walaupun sedikit cara untuk mengatasi. Kadang-kadang kita kan apa namanya, galau lah bahasa kan itu kan dipicu dari situ juga kan, Mas. Dipicu dari luar dengan melihat orang, oh ini baik ini buruk kan gitu, kebanyakan mendengar oh gini, oh enak gak enak, padahal semuanya itu intinya kalau bisa saya merasakan dugi cerita itu tadi yang Mas bilang itu, semua itu padahal ada dalam diri kita sendiri gitu kan. Nah, lebih tepatnya gitu, Mas. Jadi sebenarnya sampean tidak pernah bisa mengalami sesuatu di luar diri sampean. Apapun yang sampean alami ada di dalam diri sampean sendiri. Itulah poin dari manomaya kosa. Sampean tidak terjebak lagi sama apa yang terjadi di luar diri sampean. Bukan berarti sampean tidak melakukan aktif, enggak. Sampean semakin aktif, sampean semakin terlibat dalam kehidupan sehari-hari ini. Tapi sampean tidak pernah menilai apa yang ada di depan sampean, tapi sampean dalam keadaan sadar penuh. Apapun yang sampean lakukan adalah dalam tanggung jawab sampean, pilihan sampean sendiri. Ya. Pilihan sampean sendiri. Nggih. Jadi itu harus, kesadaran itu harus terus kita dalam kehidupan sehari-hari itu. Nah, hal semacam ini perlu sampean latih. Ya. Dan saya melatih ini, Mas, dari umur 10 tahun. Jadi, saya melatih hal ini dari umur 10 tahun. Jadi makanya Mas bisa sedikit sharing, istilahnya saya sharing. Jadi saya tidak menggurui atau memberikan sebuah ajaran, tapi hanya sharing pengalaman apa yang sudah saya alami. Dan saya tidak bisa menyaringkan sesuatu atau berbagi sampean ulang wuruk sama sampean sesuatu hal yang belum pernah saya alami. Ya. Itu namanya plagiat, Mas. Plagiat. Iya betul. Iya. Ya, kebanyakan selama ini ya saya pribadi kebanyakan begitu, Mas. Jadi selalu aja dipicu dengan keadaan sehari-hari kita. Ada orang bilang gini masuk, ada bilang gini masuk, kedengaran gini masuk, sedih sendiri, Mas. Makanya kalau sampean sudah bisa melampaui dimensi-dimensi kesadaran manusia sampean baru menyadari, Mas. Sampean baru sadar pentingnya sebuah agama. Makanya yang bisa beragama adalah manusia, Mas. Hewan, tumbuhan tidak diberi izin oleh Tuhan untuk beragama. Sampean baru mengerti setelah sampean kenal kemanusiaan sampean secara mutlak, baru sampean mengerti sakralnya, pentingnya sebuah agama. Iya. Syarat nomor 1 adalah sampean menjadi manusia dulu. Nah, syarat-syarat untuk jadi manusia itu tadi, Mas, berarti kita harus bisa mengalami, merasakan dimensi-dimensi itu tadi ya, Mas ya. Nggih. Kan itu setiap hari sampean ngalami. Nah, iya. 24 jam sampean mengalami diri sampean sendiri. Jadi sampean nggak membutuhkan jarak.
tidak membutuhkan alat apapun. Kan hanya diri sampean sendiri. Iya. Cuman ini harus dilatih terus-menerus. Dilatih terus-menerus. Iya. Hingga pada suatu saat ketika sampean mencapai kesadaran Mano Maya Kosa ini, berarti sampean mulai istilahnya menemukan kemerdekaan. Atau istilahnya kalau dalam ajaran agama Islam yang begitu mulia agama Islam ini atau agama lain yang lainnya, saya menemukan istilahnya Idul Fitri, Mas. Menemukan Idul Fitri. Dan penderitaan di dunia hanya dua ini yang mempengaruhi. Ana Maya Kosa dan Mano Maya Kosa. Fisik kasar kita dan pikiran kita itu adalah sumber penderitaan. Ketika sampean sudah mempunyai jarak sedikit saja dengan tubuh sampean dan pikiran sampean, itulah awal dari Idul Fitri kalau menurut ajaran Islam. Kalau menurut kita sendiri itu kebahagiaan lah. Intinya kan kayak gitu. Bisa merasakan kebahagiaan walaupun secara apa namanya? Kalau kita keseharian itu ada masalah apa aja, tapi kita tetap selalu bahagia. Kan begitu. Lebih tepatnya mungkin belum sampai ngomongin bahagia, tapi sampai dalam keadaan gembira dan tentram. Ya. Jadi buah sederhana dari sampean ketika mengalami Mano Maya Kosa sampean sendiri dalam kehidupan sehari-hari, sampean mengalami kehidupan yang namanya selalu gembira dan selalu tentram. Dan di situ sampean bisa mengambil segala bentuk keputusan apapun yang sampean ambil di dunia ini dengan penuh tanggung jawab dan ketulusan, atau bahasa lainnya sampean pasti ikhlas untuk melakukan sesuatu itu. Ya, terima kasih Mas dengan jawaban tadi itu, walaupun sedikit bisa merasakan juga lah, bisa kita berbuat sehari-hari untuk bisa merasakan yang namanya dimensi Mano Maya Kosa itu tadi. Mudah-mudahan yang penting di sini sampean dan saya adalah belajar bareng. Iya. Ulang guru saya, apa yang tidak saya ketahui saya belajar ke sampean, apa yang tidak sampean ketahui sampean belajar ke saya. Tadi tidak ada yang lebih mulia, lebih unggul, tidak ada, Mas. Ayo kita belajar bersama-sama. Oke. Terima kasih.